di sini akan melakukan tugas wawancara, yaitu tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya, dan alhamdulillah kita bisa bertemu. Saya Ibu Nuni Heriani selaku Kepala Sekolah SDN Cepatan 4 Kecamatan Tapol. Pada kesempatan kali ini kami akan diwawancarai oleh Ibu Yuli selaku CGP pada angkatan ke-6. Alhamdulillah tahun 2023 ya. Terima kasih. Baik Ibu, mohon maaf sudah mengganggu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Mohon izin mengganggu waktunya ya Bu, ini terkait tugas tentang bagaimana pengambilan keputusan. Sudah siap Ibu ya? Insya Allah. Yang pertama yaitu bagaimana sesuai pengalaman Ibu ya Bu ya, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu Diana untuk masalah kasus dilema etika yang ada di sekolah kami. Pertama-tama langkah-langkah yang dilakukan, kita menampung permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian kita identifikasi dari permasalahan tersebut. Setelah itu baru nanti kita musyawarahkan dengan para stakeholder yang ada di sekolah, kemudian kita identifikasi permasalahan tersebut. Jika memang permasalahan tersebut memang keduanya permasalahan yang berimbang, maka kami akan mengambil suatu keputusan apapun itu yang akan diambil adalah keputusan yang terbaik. Itu yang identifikasi kasus-kasus yang ada ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memang tadi Ibu sampaikan dua-duanya itu memiliki kepentingan yang sama-sama benar ya Bu ya, ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya Ibu berhadapan seperti permasalahan seperti itu. Ibu bagaimana? Baik, karena kedua-duanya merupakan permasalahan yang memang seimbang, dua-duanya baik, tidak bisa kita putuskan secara sendiri. Sudah otomatis kita meminta masukan-masukan dari guru, dari orang tua, dari orang-orang yang memang bisa memberikan masukan-masukan terhadap kepentingan atau permasalahan yang memang akan kita putuskan bersama. Itu kita ambil yang pertama itu yaitu kita harus bermusyawarah dulu, karena itu namanya dilema etika, yang berarti permasalahan tersebut sama-sama baik, yang sudah otomatis menjadi dilema bagi kita sendiri dan tidak bisa diputuskan oleh kita sendiri. Jadi banyak ya Bu ya pertimbangannya ya Bu ya. Kemudian banyak masukan juga dari para guru dan yang lainnya ya Bu ya untuk pengambilan, jadi nggak sendiri gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini prosedurnya? Prosedur untuk memutuskan suatu masalah yang memang berimbang ya. Iya. Ya, yang pertama kita diadakan rapat guru, kemudian minta masukan-masukan dari orang tua. Yang memang permasalahan ini memang susah sekali diputuskan karena berimbang, sama-sama baik. Tetapi kita tetap harus mengambil yang terbaik. Mengambil yang terbaik itu langkah-langkahnya harus dilihat juga untuk segi manfaatnya. Jika kita sudah memutuskan ini keputusan terbaik, kita lihat juga segi manfaatnya, karena walaupun dua-duanya baik, pasti ada pilihan terbaik. Jadi yang pertama adalah mengambil manfaat ya dari permasalahan ini, yang banyak manfaatnya. Kemudian selama ini Ibu anggap efektif tuh apa saja dalam pengambilan keputusan
tersebut? Yang paling efektif untuk mengambil keputusan yang memang dilema etika ini merupakan permasalahan yang berimbang dan sama-sama baiknya, yang sudah otomatis kita harus mengumpulkan personel atau guru yang ada di sekolah kita. Karena itu tadi, kita itu nggak bisa mengambil keputusan, apalagi ini kan dua-duanya baik. Yang sudah barang tentu keputusan tersebut jadi dilema bagi kita juga. Ya, sehingga kita kumpulkan dulu tuh guru-guru semua yang sudah otomatis juga kita ada sharing dengan para orang tua. Nah, disitulah kita mengambil langkah. Saling sharing ya Bu ya. Kemudian adakah gitu atau apa saja yang menurut Ibu itu yang menjadi tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan? Tantangan tadi karena tantangannya sama-sama baik ya. Tantangan sama-sama baik, pastinya kan kalau salah satu dipilih ada yang dirugikan gitu ya, karena sama-sama baik. Tetapi yang menjadi tantangan kita itu tadi, keputusan itu harus benar-benar diambil sesuai dengan kebutuhan, dengan manfaat. Jadi memang walaupun memang itu menjadi permasalahan yang apa tadi, yang sama-sama baik dan menjadi dilema bagi kita, ya tetap aja kan kita harus lakukan. Ya, caranya itu tadi dengan musyawarah adalah hal yang paling baik untuk memutuskan segala sesuatu. Tentunya musyawarah pun diambilnya dari yang sesuai dengan nilai kebaikan ya, itu pasti dan memiliki manfaat yang banyak, orang banyak gitu ya. Jadi kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu ya Bu ya dalam sebuah penyelesaian kasus itu, atau Ibu tuh langsung menyelesaikannya cepat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaiannya? Biasanya kalau memang ini dilema etika itu memang ada keseimbangan, yang harus ada keputusan yang harus kita ambil yang terbaik, segi manfaat bagi orang banyak, yang sudah otomatis tidak bisa diputuskan pada waktu itu. Tapi kita ngambil jadwal lah, mungkin setiap ada permasalahan tidak bisa langsung diputuskan pada waktu itu, tapi kita jadwalkan. Pasti ada jadwalnya, ada jadwal berikutnya, kira-kira kapan nih pasnya jika ada permasalahan ini, itu otomatis jadi ada jadwal, tidak bisa diputuskan pada waktu itu atau di tempat itu, karena kita harus jadwalkan. Harus identifikasi dulu ya identifikasi permasalahan, ditimbang baik buruknya, itu kan tidak bisa langsung, otomatis kita banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan supaya hal tersebut jika sudah diambil keputusan menjadi keputusan terbaik, bermanfaat sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi orang banyak. Butuh waktu. Kalau untuk prosedur mungkin sama kayak tadi ya Bu ya. Ada prosedurnya. Musyawarah keputusan sesuai identifikasi yang tadi kita ambil di prosedur itu diidentifikasi penyelesaiannya sesuai dengan prosedur gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan itu? Ya, faktor-faktor yang lain yang sudah barang tentu kita juga harus mendengar masukan-masukan dari orang lain. Ada yang dipercayakan mungkin ya, kan di sini juga nggak semuanya bisa memberikan masukan-masukan, tapi ada seseorang memang yang dipercayakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain semua yang ada di sini juga ada seseorang yang kita butuhkan untuk mengambil suatu keputusan supaya keputusan tersebut lebih baik dan lebih bermanfaat. Ya pasti. Jadi butuh ya Bu. Butuh. Kita nggak bisa sendiri ya. Mutusin sendiri, walaupun kita udah bermusyawarah, tetap aja ada satu yang memang kita ajak bicara. Kemudian satu lagi Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan itu pembelajaran yang mungkin bisa dipetik dari pengalaman yang Ibu dalam pengambilan keputusan itu, pengalaman apa kira-kira yang berharga gitu? Pengalaman yang dalam paling sebuah berharga dalam sebuah pengambilan keputusan
itu pasti pengalamannya akan berharga banget dari keputusan tersebut, karena kan keputusan itu yang sama-sama baik dua-duanya. Kemudian kita mengambil keputusan yang salah satu keputusan yang terbaik, yang sudah otomatis pengalaman bagi kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut jadi pengalaman terbaik sebagai orang yang dituakan di sekolah. Sudah barang tentu itu pengalaman banget dan akan menjadi kenangan, mungkin apalagi bisa bermanfaat untuk orang banyak keputusan yang kita ambil gitu. Baik, Ibu terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari pembicaraan ini bisa saya pribadi untuk mengambil pembelajaran dari sini untuk kedepannya ya Bu ya, sampai pengalaman juga. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi buat saya pribadi. Mungkin ada Ibu yang Ibu sampaikan? Ya, mudah-mudahan dari pengalaman CGP ini merupakan pengalaman yang baik, sehingga banyak ilmu-ilmu yang didapat, pengalaman yang didapat. Insya Allah mudah-mudahan menjadi CGP yang terbaik ya. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan bisa direalisasikan setelah nanti ada kesempatan untuk memimpin ataupun apapun itu bisa dimanfaatkan. Dan memang luar biasa CGP ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke. Baik, Semangat Ibu. buat Bu Terima Yuli. kasih banyak Ibu atas dukungannya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Kita sudahi wawancara ini. Mudah-mudahan ini adalah pengalaman yang berharga buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Yuliana, CGP Angkatan 6 dengan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 akan mewawancarai narasumber kita dengan Umi. Silakan Umi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Roma. Saya adalah seorang PJ Mapel Pendidikan Agama Islam PSDN Sukatani 4. Alhamdulillah dipercayakan untuk sebagai PJ Mapel tersebut. Baik Umi, mohon maaf ya Umi, di sini minta waktunya untuk beberapa saat ke depan karena ini adalah tugas ya Umi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Baik Umi, sudah siap ya Umi? Insyaallah. Karena di sini modulnya 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Umi. Nah, di sini kita akan melakukan wawancara. Nah, salah satu materi wawancaranya adalah tadi ya Mi. Siap ya Mi ya. Insyaallah. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Mi, bagaimana Umi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Apakah Umi pernah gitu mengalami seperti itu? Baik, terima kasih. Alhamdulillah banyak pengalaman yang ketika saya diamanahkan sebagai penanggung jawab Mapel Agama Islam PSDN Sukatani 4, biasanya pada saat tahun kelulusan kelas 6 yang saya hadapkan dilema etika. Kenapa saya sebutkan dilema etika? Karena saya harus meluluskan siswa yang memang pada kenyataannya belum bisa membaca Al-Quran. Itu merupakan dilema buat saya. Karena kriteria kelulusan adalah harus sudah bisa membaca Al-Quran. Oh iya, Ya, dilema saya adalah itu. Pengalaman Umi Ya, dari karena tahun ke tahun Umi ya. betul, karena banyak dari siswa tersebut masih yang belum bisa membaca Al-Quran. Baik Umi, nah bagaimana Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tuh nih ya, yang betul memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tuh nih. Dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan, kedua-duanya sama-sama benar, maka saya akan mengambil pertimbangan sehingga saya dapat mengambil keputusan dengan benar yang lebih baik, yang paling baik. Jadi ada apa namanya, pada saat kita dihadapkan dua masalah yang sama-sama benar, itu kita harus betul-betul banyak pertimbangan ya, dan pengambilan keputusannya ya. Betul. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Umi lakukan tuh selama masalah tersebut? Prosedur yang dapat saya lakukan dalam mengambil langkah tersebut adalah: satu, saya akan memanggil siswa tersebut dan kedua orang tua. Satu. Langkah kedua adalah saya akan melakukan musyawarah dengan wali kelas, dengan guru-guru yang lainnya, untuk mendapatkan masukan atau solusi yang terbaik. Berarti langkah pertama itu berarti kita memanggil siswa tersebut dan orang tua juga terutama ya. Kemudian untuk mengkomunikasikan masalah ini ya. Kemudian yang kedua itu musyawarah baik dari wali kelasnya, guru yang lain, bahkan kalau bisa perlu dengan kepala sekolah juga bisa ya. Betul. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Umi anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah yang efektif yang saya lakukan adalah selain memanggil siswa dan orang tua tersebut untuk adanya kerjasama semuanya dari semua pihak. Oh iya, itu yang paling efektif ya. Iya, Kalau betul. kita udah bisa Iya. bekerja sama dengan baik, otomatis pengambilan keputusan itu pasti yang terbaik ya. Insya Allah. Oke, nah tadi adalah yang menurut Umi yang paling efektif ini. Nah sekarang ini hal-hal apa saja yang menurut Umi itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan tersebut yang pernah saya alami dalam mengambil keputusan tersebut adalah ketika saya melakukan pembinaan tersebut kepada siswa, tidak adanya motivasi untuk berubah dan orang tua tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Itu tantangan yang luar biasa buat saya. Kadang-kadang memang orang tua suka tidak mau terima tidak mau terima bahwa anaknya seperti betul. ini. Itu merupakan tantangan buat Iya, Umi ya. betul. Baik, kemudian apakah Umi memiliki sebuah jadwal atau tenggang waktu dalam penyelesaian kasus ini ya? Nah, kemudian bentuk dan prosedurnya itu seperti apa tuh kira-kira? Apakah Umi butuh waktu dalam penyelesaian kasus ini misalnya? Oh iya, saya butuh waktu untuk mengambil keputusan tersebut. Satu, memanggil siswa untuk melakukan pembinaan dan kerjasama dengan orang tua di rumah. Yang keduanya adalah musyawarah dengan guru dan yang lainnya, dengan guru yang lainnya. Itu yang saya lakukan. Berarti sama tadi kayak yang pertama tadi di poin 3 ya. Iya, Langkah dan prosedur. betul. Baik, kemudian adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Umi dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Ada nggak yang membantu Umi? Nah, Alhamdulillah ada. Saya butuh sharing, saya butuh curhat dengan wali kelas, pokoknya dari semua
mereka membantu saya. Iya. Semua faktor itu ya, Bu, Iya, ya. betul. Baik Umi, nah ini adalah pertanyaan terakhir nih. Dari poin 1 sampai ke 7 itu yang telah Umi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Umi petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan tersebut, Umi? Alhamdulillah banyak pelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman tersebut adalah satu, pertama untuk pendidikan siswa tersebut dan keputusan yang saya ambil tersebut. Kedua adalah bisa bermanfaat bagi siswa tersebut dan orang lain. Mudah-mudahan semoga keputusan yang saya ambil ini dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu Bu Yuli, terima kasih banyak. Hanya bisa itu yang dapat saya jawab. Ya, mudah-mudahan apa yang udah Umi sharing, yang Umi sudah sampaikan itu jadi bahan pembelajaran buat saya pribadi ke depannya ya Umi. Terima kasih banyak. Amin, sama-sama Bu Yuli. Pengalaman yang sangat berharga buat saya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Umi.